almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya, mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Goa Shito. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan flu, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus yang ketujuh menyebabkan COVID-19 memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Saat banyak orang berdekat-dekatan, udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun, karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein terbentuk, duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dan lebih sedikit gen. Artinya, mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations.
Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems, and therefore more difficult to fight off. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang, kembali hingga tidak membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun sehingga lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Lower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak tahu betapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan flu, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba.
As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak biasa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. By show of hands, how many of you believe you could replicate this image of Brad Pitt with just a pencil and piece of paper? Well, I'm going to show you how to do this. And in so doing, I'm going to give you the skill necessary to become a world-class artist. Dengan mengangkat tangan, berapa banyak dari Anda percaya Anda bisa meniru gambar Brad Pitt dengan hanya pensil dan selembar kertas? Ya, aku akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan hal ini. Dan dengan begitu, aku akan memberimu keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang seniman kelas dunia. And it shouldn't take more than about 15 seconds. But before I do that, how many of you believe you could replicate this image of a solid gray square? Dan seharusnya tidak memakan waktu lebih dari 15 detik, tapi sebelum saya melakukan itu, berapa banyak dari Anda percaya Anda bisa meniru gambar ini dari bentuk 3 dimensi? Every one of us. And if you can make one gray square, you can make 2, 3, 9. Truth of the matter is, if you could make just one gray square, it'd be very difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. And there you have it. I've just given you the skill necessary to become a world-class artist. Setiap dari kita, dan jika Anda dapat membuat satu persegi abu-abu, Anda dapat membuat 2, 3, 9. Kebenaran dari hal ini adalah, jika Anda bisa membuat hanya satu persegi abu-abu, itu akan sangat sulit untuk membantah bahwa Anda tidak bisa membuat setiap persegi abu-abu yang diperlukan untuk meniru gambar secara keseluruhan. Dan di sana Anda memilikinya. Aku baru saja memberimu keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seniman kelas dunia. I know what you're thinking. That's not real art. Certainly wouldn't make me a world-class artist. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Itu bukan seni nyata. Tentu saja tidak akan membuat saya seorang seniman kelas dunia. So let me introduce you to Chuck Close. So one of the highest earning artists in the entire world for decades, and he creates his art using this exact technique. Jadi, mari saya memperkenalkan Anda kepada Chuck Close. Dia salah satu seniman berpenghasilan tinggi di seluruh dunia. Selama beberapa dekade, ia menciptakan seninya menggunakan teknik yang tepat ini. You see, what stands between us and achieving even our most ambitious dreams has far less to do with possessing some magical skill or talent, and far more to do with how we approach problems and make decisions to solve them. Anda lihat, apa yang berdiri di antara kita dan bahkan mencapai mimpi kita yang paling ambisius memiliki jauh lebih sedikit prosesnya dengan memiliki keterampilan atau bakat luar biasa, dan jauh lebih berkaitan dengan bagaimana kita mendekati masalah dan membuat keputusan untuk memecahkannya. And because of the continuous and compounding nature of all those millions of decisions that we face on a regular basis, even a marginal improvement in our process can have a huge impact on our end results. And I'll prove this to you by taking a look at the career of Novak Djokovic. Dan karena jutaan keputusan yang kita hadapi itu terus-menerus dan diperumit secara teratur, bahkan kemajuan kecil dalam proses kita dapat berdampak besar pada hasil akhir kita. Dan aku akan membuktikan ini padamu dengan melihat karir Novak Djokovic. Back in 2004, when he first became a professional tennis player, he was ranked 680th in the world. It wasn't until the end of his third year that he jumped up to be ranked third in the world. He went from making $250,000 a year to $5 million a year in prize money alone, and of course he did this by winning more matches.
Pada tahun 2004, ketika ia pertama kali menjadi pemain tenis profesional, ia berada di peringkat 680 di dunia. Tidak sampai akhir tahun ketiga bahwa ia melompat menjadi peringkat ketiga di dunia, dan dia mendapatkan 250.000 setahun menjadi 5 juta setahun dalam hadiah uang saja, dan tentu saja dia melakukan ini dengan memenangkan lebih banyak pertandingan. In 2011, he became the number one ranked men's tennis player in the world, started earning an average of $14 million a year in prize money alone, and winning and dominating 90% of his matches. Now, here's what's really interesting about all of these very impressive statistics. Pada 2011, dia menjadi nomor 1 peringkat pemain tenis pria di dunia, mulai mendapatkan rata-rata 14 juta setahun dalam hadiah uang saja, dan mendominasi 90% dari pertandingannya. Sekarang, inilah yang benar-benar menarik tentang semua statistik yang sangat mengesankan. Novak doesn't control any of them. What he does control are all the tiny little decisions that he needs to make correctly along the way in order to move the probability in favor of him achieving these types of results. And we can quantify and track his progress in this area by taking a look at the percentage of points that he wins. Novak tidak mengendalikan salah satu dari mereka. Apa yang dia kendalikan adalah semua keputusan kecil yang perlu ia buat dengan benar di sepanjang jalan untuk menggerakkan kemungkinan yang mendukung dia mencapai hasil seperti ini. Dan kita bisa menjumlahkan dan melacak kemajuannya di area ini dengan melihat persentase poin yang ia menangkan. Because in tennis, the typical point involves 1 to maybe 3 decisions. I like to refer to this as his decision success rate. So back when he was winning about 49% of the matches he was playing, he was winning about 49% of the points he played. Then, karena dalam tenis poin khas melibatkan 1 atau mungkin 3 keputusan, saya ingin merujuk ini sebagai tingkat keberhasilan keputusannya. Jadi, kembali ketika ia menang sekitar 49% dari pertandingan ia bermain, ia menang sekitar 49% dari poin ia bermain. To jump up, become number 3 in the world, and actually earn $5 million a year for swinging a racket, he had to improve his decision success rate to just 52%. Kemudian untuk melompat menjadi nomor 3 di dunia, dan benar-benar mendapatkan $5 juta setahun untuk mengayunkan tongkat raket. Ia harus meningkatkan kecepatan keberhasilannya, keputusannya hanya 52%. Then to become not just number 1, but maybe one of the greatest players to ever play the game, he had to improve his decision success rate to just 55%. Kemudian, untuk menjadi tidak hanya nomor 1, tetapi mungkin salah satu pemain terbesar yang pernah bermain permainan, ia harus meningkatkan tingkat keberhasilan keputusannya hanya 55%. Now, I keep using this word just. I don't want to imply this is easy to do. Clearly it's not. But the type of marginal improvements that I'm talking about are easily achievable by every single one of us in this room. And I'll show you what I mean. Dan aku terus menggunakan kata ini, hanya saya tidak ingin mengisyaratkan ini mudah dilakukan, jelas itu tidak, tetapi jenis perbaikan kecil yang saya bicarakan mudah dicapai oleh setiap satu dari kita di ruangan ini, dan aku akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud. From kindergarten all the way through to my high school graduation, yes, that's high school graduation for me, every one of my report cards basically said the same thing. Stephen's a very bright young boy. If only he would just settle down and focus. Dari TK sepanjang jalan sampai saya lulus SMA, ya itu adalah kelulusan SMA bagi saya, semua kartu laporanku pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Stephen adalah anak yang sangat cerdas, kalau saja dia mau tenang dan fokus. What they didn't realize was I wanted that even more than they wanted it for me. I just couldn't. And so, from kindergarten straight through the second year of college, I was a really consistent C minus student. But then going into my junior year, I'd had enough. I thought, apa yang mereka pikir tidak sadari adalah aku menginginkan itu bahkan lebih dari mereka inginkan untukku. Aku tidak bisa. Jadi dari TK langsung sampai tahun kedua kuliah, saya adalah C
minus mahasiswa yang sangat konsisten, tapi kemudian pergi ke tahun junior saya sudah cukup. I want to make a change. I'm going to make a marginal adjustment. And I'm going to stop being a spectator in my decision making and start becoming an active participant. And so that year, instead of pretending again that I would suddenly be able to settle down and focus on things for more than 5 or 10 minutes at a time, I decided to assume I wouldn't. Saya akan membuat penyesuaian kecil dan saya akan berhenti menjadi penonton keputusan saya dan mulai menjadi peserta aktif. Jadi tahun itu daripada berpura-pura lagi bahwa aku tiba-tiba bisa menjadi tenang dan fokus pada hal-hal yang lebih dari 5 atau 10 menit, pada sewaktu-waktu aku memutuskan untuk menganggap aku tidak akan. And so if I wanted to achieve the type of outcome that I desired, doing well in school, I was going to actually have to change my approach. And so I made a marginal adjustment. Jadi, jika saya ingin mencapai jenis hasil yang saya inginkan dengan baik di sekolah, saya sebenarnya harus mengubah pendekatan saya, jadi saya membuat penyesuaian kecil. If I would get an assignment, let's say read 5 chapters in a book, I wouldn't think of it as 5 chapters. I wouldn't even think of it as 1 chapter. I would break it down into these tasks that I could achieve that would require me to focus for just 5 or 10 minutes at a time. So maybe 3 or 4 paragraphs, that's it. Seandainya saya mendapat tugas, katakanlah membaca 5 pasal dalam sebuah buku, saya tidak akan menganggapnya sebagai 5 pasal. Saya bahkan tidak akan menganggapnya sebagai 1 pasal. Saya akan memecahkannya ke dalam tugas-tugas yang dapat saya capai, yang saya akan mengharuskan saya untuk fokus selama 5 atau 10 menit saja. Jadi, mungkin 3 atau 4 paragraf, itu saja. I would do that. When I was done with those 5 or 10 minutes, I would get up. I'd go shoot some hoops, do a little drawing, maybe play video games for a few minutes. And then I'd come back. Not necessarily to the same assignment, not even necessarily to the same subject, but just to another task that required just 5 to 10 minutes of my attention. Saya akan melakukan itu, dan ketika saya selesai dengan 5 atau 10 menit itu, saya akan bangun. Aku akan menebak beberapa lingkaran, melakukan gambar kecil, mungkin bermain video game selama beberapa menit, kemudian aku kembali. Tidak harus untuk tugas yang sama, bahkan tidak harus untuk subjek yang sama, tetapi hanya untuk tugas lain yang membutuhkan hanya 5-10 menit perhatian saya. From that point forward, all the way through to graduation, I was a straight A student. Dean's List, President's Honor Roll, every semester. I then went on to one of the top graduate programs in the world for finance and economics. Same approach, same results. So then I graduate. I start my... Sejak saat itu, saat kelulusan, aku adalah murid yang pintar, daftar dekan, daftar kehormatan presiden setiap semester. Saya kemudian melanjutkan ke salah satu program pasca sarjana terbaik di dunia untuk keuangan dan ekonomi. Pendekatan yang sama, hasil yang sama, jadi aku lulus. My career, and I'm thinking, this worked really well for me. You know, you take these big concepts, these complex ideas, these big assignments, you break them down to much more manageable tasks. And then along the way, you make a marginal improvement to the process, you know, the odds of success in your favor. I'm going to try and do this in my career. Saya memulai karir saya berpikir, ini bekerja sangat baik bagi saya. Kau tahu, kau mengambil konsep-konsep besar ini, ide-ide ini kompleks, tugas besar ini. Anda memecahkannya terlalu banyak tugas yang lebih mudah dikelola, dan kemudian di sepanjang jalan, Anda membuat perbaikan kecil untuk proses yang aneh keberhasilan mendukung Anda. Aku akan mencoba dan melakukan ini dalam karirku, jadi saya lakukan. So I did. I started out as an exotic derivatives trader at Credit Suisse. It then led me to be global head of currency option trading for Bank of America, global head of emerging markets for AIG International. It helped me deliver top-tier returns as a global macro hedge fund manager for 12 years and to become founder and CIO of 2 award-winning hedge funds. Aku mulai sebagai pedagang derivatif eksotis untuk Credit Suisse. Ini kemudian membawa saya menjadi kepala global mata uang opsi perdagangan untuk Bank of America, kepala pasar berkembang untuk AIG International. Ini membantu saya mengembalikan tingkat atas sebagai manajer hedge fund Global Marco selama
12 tahun, dan untuk menjadi pendiri CEO dari 2 pemenang penghargaan hedge funds. So it gets to 2001, and I'm thinking, this whole idea, it worked really well in school. It's been serving me well as a professional. Why aren't I applying this in my personal life? Like to all those big ambitious goals I have for myself. Jadi itu sampai ke 2001 dan aku berpikir seluruh ide ini bekerja dengan sangat baik di sekolah. Itu telah melayani saya dengan baik sebagai profesional. Mengapa tidak saya menerapkan ini ke dalam kehidupan pribadi saya? Seperti untuk semua tujuan ambisius besar saya miliki untuk diri sendiri. So one day I'm walking to work, and at the time my commute was a walk from one end of Hyde Park to the other in London. It took me about 45 minutes each way. Hour and a half a day, 7.5 hours a week, 30 hours a month, 360 hours a year when I was awake, aware, basically wasting time. Jadi, suatu hari saya berjalan kaki ke tempat kerja dan pada saat itu perjalanan saya berjalan kaki dari ujung Hyde Park ke ujung lain di London. Saya membutuhkan waktu sekitar 45 menit sekali jalan, 1,5 jam sehari, 7,5 jam seminggu, 30 jam sebulan, 360 jam setahun. Ketika saya bangun, sadar, pada dasarnya membuang-buang waktu.